rekam pose. Pose gimana? Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syailillah, 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 baldatul awliya, baldatul awliya, syailillah, 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 syailillah. Sleeping Beauty by ya, Mimpi Indah ya. Selamat istirahat, jangan lupa baca doa kamu ya. Tadi ada yang nanya cara menghafal Al-Quran maupun nazam yang lain. Caranya itu ya diulang-ulang teman-teman semuanya. Jadi kalau menghafalkan nih, kalau umpamanya kita menghafalkan nazam seperti halnya qala Muhammadun wa ibnu Maliki, itu diulang-ulang, qala Muhammadun wa ibnu Maliki, qala Muhammadun, sampai hafal gitu. Kemudian lanjut bait seterusnya, Ahmad Rabbilah khairu maliki, Ahmad Rabbilah khairu maliki, diulang-ulang sampai ingat. Nah baru dari awal qala Muhammadun wa ibnu Maliki, Ahmad Rabbilah khairu maliki, qala Muhammadun wa ibnu Maliki, Ahmad Rabbilah khairu maliki, qala Muhammadun wa ibnu Maliki, Ahmad Rabbilah khairu maliki. Udah itu. Habis itu kalau udah hafal pindah ke bait namanya Musallian ala Mustafa, Musallian ala Mustafa, Musallian ala Mustafa, hafal Ali mustaqbilin syarfa, wali mustaqbilin syarfa, wali mustaqbilin syarfa. Ulang dari depan lagi Musallian ala Mustafa, wali mustaqbilin syarfa, sampai hafal dari depan lagi qala Muhammadun wa Maliki, Ahmad Rabbilah khairu maliki, Musallian ala Mustafa, wali mustaqbilin syarfa gitu. Jadi diulang-ulang gitu loh. Semakin sulit kita menghafal, semakin lama atau semakin semakin nempel di otak gitu. Tuh. Tapi terkadang semakin gampang kita menghafal ya, semakin gampang kita untuk melupakan juga. Sama halnya seperti cinta gitu. Kita cinta sama seseorang, nggak belum apa-apa, cuma digoda lewat HP udah dapet gitu, gampang banget kan gitu. Itu gampang juga putusnya nanti, maksudnya firoknya, pisahnya gampang juga nanti. Tapi kalau kita dapetin orang itu butuh perjuangan, pengorbanan, semuanya dikeluarkan, biaya, tenaga, semuanya insya Allah kalau setelah kita dapetin orang itu kekal sudah. Sama aja kayak menghafal gitu, menghafal tanpa perjuangan gampang aja gitu, menghafal gitu. Kadang itu gampang lupa gitu. Tapi kalau kita menghafal tapi dengan hati, walaupun sulit kita tetap kekeh gitu ya. Itu lama nempel di otak tuh, cekat itu nggak hilang-hilang. Assalamualaikum Kak, salam dari santriwati salafi ya, tahfiz salam juga. Pernah kurang nggak? Berapa kali? Kalau pernah sekali doang sih, dan rasanya tuh nggak enak banget, suara jadi berat, dan nggak boleh makan minyak selama 1 minggu, kesiksa saya ya, akhirnya nggak pernah borak sampai sekarang. Olahraga aja sih. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Udah malam guys, jangan rame-rame. Di sana udah jam berapa? Di sini udah jam 5.08, jam 1:02. Madura. Idenya teman-teman semuanya yang ingin hafal nazam, maksudnya menghafal ya, jangan sekedar hafal tapi juga kalau bisa memahami apa yang dihafalkan gitu. Kayak halnya hafal Al-Quran gitu, harus mentelaah artinya apa gitu. Kalau di bidang nahwiyah seperti Amriti itu harus kita tahu apa maksudnya gitu. Kayak al-mubtadas mundafuhu mu'abadu angkulillah tinamidin mujarradu gitu. Jadi maksudnya itu mubtada ialah isim ya, yang dibaca rofa, yang ada di awal kalimat
di awal kalimat, seperti halnya komah, zaitun, seperti halnya zaitun. Zaitun qaimun, zaitun adapun zaid qaimun yaitu orang yang berdiri gitu. Jadi zaitun itu jadi mubtada, hukumnya rofa, maksudnya amil ibtida. Ibtida ini artinya permulaan, jadi tempatnya mubtada itu di awal gitu loh teman-teman. Simpelnya kayak gitu. Al mubtada ismun marfu'un wa amratu angkul lafdin amilin mujarradu wal khabaru ismun turtifa'in wasnida mutawwiqan fil lafdihil mubtada gitu. Kalau khabar ismun turtifa'in wasnida, khabar itu istimewa ikut kepada mubtada gitu. Itu aja, simpel gitu loh. Maksudnya ikut tuh dari segi bacaan harkat terakhirnya ya, karena nahwiyah ini membahas harkat terakhir. Kalau sorfiyah membahas harkat dari awal hingga hampir akhir. Tapi kalau nahwiyah membahas tentang masalah akhirnya kalimat itu dibaca fathah kah, kasroh kah, dhammah kah gitu, atau jazm gitu. Gitu. Jadi khobar itu wal khabaru ismun turtifa'in wasnida mutawwiqan fil lafdhi mubtada. Lafaz yang di khobar itu pasti mencocoki. Nah, nanti ada pembahasan yang lain tuh, ada khobar jumlah, ada sibul jumlah, ada ghair jumlah, ada mubtada muakhar, mubtada muqaddam, mubtada, banyak lah gitu. Pokoknya jangan lupa belajar gitu, mondok biar tahu gitu kan. Saya itu sama Abi gini dulu, saya kan pengen menghafalkan Al-Quran, sama Abi gak dibolehin gitu. Saya nanya, kenapa Bi kok nggak dibolehin? Ya karena kamu kalau bisa baca kitab otomatis bisa mengartikan Al-Quran. Dan ternyata benar, setelah saya lumayan tahu baca kitab, saya sudah bisa mengartikan Al-Quran. Dan juga pastinya kan di pondok belajar yang namanya tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, Ayatul Ahkam, dan juga tafsir-tafsir yang lain gitu kan. Jadi ya kita bisa ngerti apa makna Al-Quran tersebut, tujuannya gimana gitu, asbabun nuzulnya gimana gitu. Sama juga seperti hadis. Hadis itu bukan hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak, tapi ada usul hadisnya. Maksudnya ulumul hadis itu menjelaskan tentang sebabnya apa. Ini hadisnya hasan apa dhaif, apa sahih, apa maudhu, apa mardud gitu. Banyak lah gitu. Itu bahasan sedikit tentang masalah ilmu-ilmu yang ada di pondok. Asik pondok itu, serius. Aku pernah belajar itu di pondok, alhamdulillah gitu. Karena sekarang saya sudah merasa, ya Allah, ini ya di pondok nggak kurang rajin gitu dengan kesibukan yang sekarang. Jadi kayak nyesel gitu, kenapa dulu nggak rajin banget gitu, sekarang masih bodoh, masih nggak tahu apa-apa gitu. Nah teman sorof fa'ala yafulu fa'ala ma fa'alan fa'ala yafulu fa'ala ma fa'alan fa'ila dan maf'ulun fa'ala taf'ul maf'alun maf'alun. Nasara yunsur asma mansur rubana sur mitra mansur sulan mansur min sarun. Antara betul barang itulah teman-teman turbun gitu. Dulu tuh kalau setoran tuh cepet teman-teman, cepat ya. Jadi kalau hafalan sorfiyah dari bab awal sampai bab sadis ya, itu paling fenomenal gitu. Tapi ustadz yang dengerin tuh yang niteni, apa maksudnya, yang apa ya, yang jaga lah hafalan itu, cermat banget karena emang udah separuh hafal gitu. Luar biasa. Intinya dimanapun kapanpun harus tetap belajar, karena kita itu kunci sukses hidup di dunia hanya dengan belajar. Kita punya ilmu, kita bisa di mana aja. Ditaruh ini bisa, di ini bisa gitu, disuruh mimpin tahlil bisa, disuruh mimpin doa bisa, disuruh ceramah bisa gitu kan. Santri ya, semoga ilmunya semuanya manfaat, barokah, amin ya rabbal alamin. Abah kiainya galak nggak ada kiai yang galak teman-teman. Kalau kita punya salah baru, kalau santri udah punya salah sama guru, sama pondok, melanggar peraturan, baru di sana keamanan bertindak.
yang ramah awalnya jadi galak. Karena apa? Kesalahan kita sendiri gitu. Gak ada di pondok itu orang yang galak. Kak mending tidur ya, habis ini masih belum. Sampean duluan dah istirahat. Video klip apa itu? Udah berapa tahun mondoknya? Berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun lebih sudah. Tapi ya keluar masuk. Gimana ya Kak? Yang kuliahnya gitu, gimana yang acaranya gitu loh. Ini ada yang nanya nih, gimana sih cara hafalan yang cepat menurut Kak Akam? Kak kamu gimana sih kamu hafalan yang cepat itu menurut saya yang istiqomah, tidak pernah menyerah. Kita menghafalkan apapun tidak mudah putus asa dan selalu berdoa. Sembari kita menghafalkan, ya kita berusaha untuk menghafalkan. Sembari kita berusaha, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan futuh gitu. Jadi biar dibuka hati dan pikiran ini, biar kita cepat menghafalkan sesuatu. Seperti hanya Imam Syafi'i itu nggak bisa kalau baca kitab Imam Syafi'i ini kayak gini ya, ada buku nih. Jadi ini ada buku Syarh Muslim. Ini buku ya. Jadi ini buku umpamanya Imam Syafi'i kalau baca tuh di sininya ditutup. Kalau baca yang sini, jadi sebelahnya di sini ditutup gitu. Biar apa? Biar gak hafal dulu gitu. Karena lirik aja Imam Syafi'i udah hafal gitu, luar biasa. Itu kalau di ilmu hadis apa namanya ya, lupa ya. Kalau hafalannya siqah, apa namanya ya, dobit, hafalannya kuat itu namanya dobit, hafalannya kuat kalau di ilmu hadis tuh. Mas ngerokok enggak? Iya ngerokok ya. Gimana sih hukumnya baju kita yang terkena asap? Yang mana asap itu keluar dari sesuatu yang najis? Enggak batal hukumnya. Maksudnya enggak najis gitu. Karena tidak ada kauniyahnya. Kalau di fikih itu gitu, kauniyahnya bentuk. Beda dengan air yang terkena najis ya. Kalau cuma kayak asap gitu, ada kotoran dibakar kering ya, asapnya ke kita gitu, itu enggak najis. Dabit kan dibagi menjadi 2, apa aja ya Kak? Ini santri ini keren ini. Ada berapa ya dobit ya, kok saya nggak tahu ya. Menurut ini ya tadi yang nanya gimana, ada berapa dobit? Ada 2, apa aja sih? Saya lupa. Gas pos om, ya insyaallah. Rokoknya Surya ya, iya. Komentar aku tenggelam terus gak pernah dibaca, apalagi dibalas. Yang komentar banyak sih. Kakak di Palembang ditunggu Gus Reza Lirboyo atau siapa? Hukum wanita yang lepas pasang cadar boleh enggak? Maksudnya waktu keluar pakai cadar, waktu di sekitar rumah enggak, tapi tetap tutup aurat, enggak apa-apa. Niat taklidnya aja dirubah gitu. Kalau Syafi'i mewajibkan, kalau Hanafi Hambali insyaallah enggak gitu. Ya apa ya, berubah madhab gitu, maksudnya ganti madhab gitu, simpel, nggak apa-apa, santai ya, sekalian aja gitu. Kalau memang mau pakai cadar aja yang setengah-setengah, pakai cadar terus, walaupun di luar rumah, sekitar rumah pakai cadar. Kalau nggak mau pakai ya usah nggak pakai, nggak usah pakai gitu, nggak usah ribet-ribet hidup nih. Gimana caranya menghadapi orang yang selalu merendahkan diri kita? Mohon dijawab. Ya nggak usah, menang aja. In usia
apa yaskut wala yujawib. Rasulullah itu kalau dicaci beliau itu tidak menjawab ya, kan beliau diam, yaskut, diam Rasulullah itu. In dia ya'fu wala yu'aqib, beliau apabila disakiti beliau tidak membalas tapi memaafkan, itu Rasulullah. Ya udah, niru siapa kalau bukan niru Rasulullah? Sampai di sini paham? Terus gimana puasanya orang yang masih menggibah? Ya gibah paham, memakan daging. Terus gimana puasanya orang yang masih gibah? Maksudnya yang suka gibah. Ya puasanya tetap tapi pahalanya berkurang. Ya, percuma puasa tapi nggak bisa jaga lisan. Kalau di takriratus syadidah itu pengertian puasa itu yang pertama pengertian puasa secara global. Jadi ada dua, ada syariat ya, ada global. Kita jelaskan yang global dulu. Kalau di takrirat itu dijelaskan saum atau as-shaim, orang yang berpuasa, itu secara mutlak atau global ya, pembahasan globalnya itu menahan bukan hanya dari lapar, tapi juga menahan perkara dari perkataan yang tidak baik seperti ghibah, pendengaran yang tidak baik, mata melihat sesuatu yang tidak baik, itu menahan semua anggota badan tubuh, anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat, itu puasa secara global. Tapi kalau secara syariat menahan makan dan minum dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, itu paham ya? Udah, masih ingat saya guys, banyak yang lupa sudah. Kamu mau tanya kenapa tiap tampil kalau nggak kamu atau Asmi bajunya ada yang beda gitu, karena kebanyakan pas itu bajunya banyak yang dicuci, jadi ya pakai baju seadanya gitu. Tapi terkadang seragam kok. Anak pondok boleh pacaran nggak kak? Ya nggak boleh, nggak mandang siapapun. Minal aidin wal faizin semuanya lupa, saya mohon maaf lahir batin jika ada salah khilaf ya. Mumpung masih ada suasana sedikit bulan Lebaran hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Toreh napa nyon tolong keng tero mabung akan ucapin selamat ulang tahun buat sahabat bulan Nurul Badriyah. Selamat ulang tahun Nurul Badriyah. Udah ya. Terus apa lagi? Kak pose dong nanti aku edit. Ya, pose gimana? Pose gini. Pose gimana lagi? Pose gimana lagi? Gitu, dah. Jedak jeduk ya editnya ya. Gimana sih kak rasanya disukai banyak orang? Ya seneng banget pastinya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu. Tapi sedih juga karena kemana-mana berasa diintimidasi gitu loh. Apalagi kalau bobroknya keluar gitu kan, orang otomatis wah ternyata kayak gitu aslinya ya gitu ya. Padahal saya juga manusia gitu, kalau udah sama temen-temen tuh bobroknya minta ampun sudah, yang joget-joget lah atau apa gitu. Nggak bisa, saya bukan tipe orang yang kalem teman-teman semuanya. Aduh ya Allah. Pose 2 jari ini. Ada-ada aja. Ikut pencak silat kamu ya kak, kok berotot? Enggak. Benarkah jika kita mencintai seseorang itu harus diungkapkan? Kalau gitu aku mau bilang aku cinta kamu. Canda. Kalau cinta bilang cinta, jangan labil jadi orang. Ahlan wa sahlan Habib Ahmad _Bafagih. Sehat selalu bro. Anjay, amin Bib. Belum tidur juga beliau.
Hukumnya mencintai Kak Akam boleh. Senyum Pepsodent bang, apalagi nih? Kak, tuh kan di YouTube aku liatnya kayak periang gitu, bobrok banget gitu kalau di YouTube ya bobrok. Lihat live ini malah ya karena nggak ada lawannya gitu. Kalau saya dipancing-pancing buat bobrok, saya bobrok nanti gitu. Mohon maaf ya nggak kebaca komennya ya teman-teman. Kak Ahkam Afwan hafal hadis arba'in? Enggak hafal saya. Definisi ikhlas Kak, al-ikhlas kalau kata Ali Salim Asyatiri itu ikhlas aziz. Ikhlas itu sulit katanya, jarang, garib. Tapi kalau ikhlas yang sebenarnya itu tidak mengharapkan apapun kecuali ridho dan ridho Allah dan juga syafaat Rasulullah, itu ikhlas yang paling tinggi sudah gitu. Jadi kita beramal apapun, sedekah, baik sama orang tua atau apapun semuanya ya kebaikan, itu karena Allah, ingin nyenengin Allah gitu, ingin Allah bahagia sama kita, seneng gitu. Jadi ikhlas gitu teman-teman semuanya. Terus gimana Kak yang bikin video sedekah, bagi-bagi takjil atau apa itu di media sosial, kenapa kalau diumbar kayak gitu? Ya bagus, kita kan nggak tahu niat hati seseorang. Makanya apa, husnudzon billah, husnudzon bi ibadih. Ya, husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hambanya. Siapa? Manusia. Kalau kita punya husnudzon, kita lihat orang tuh baik semuanya, tenang hidup kita itu. Yang nggak bikin tenang hati ini kadang kita kalau suudzon ada orang baru, wah itu kayaknya orangnya nakal, itu kayaknya orangnya ini, nggak tenang hati gitu kan. Selalu mencari, menggali kesalahan orang lain, suudzon terus gitu, ghibah terus, nggak tenang hidup ini gitu. Tapi kalau kita suudzon sama orang, bagus kalau ada orang yang sosialisasi nyumbang Palestina ya, jangan lupa sedekah tuh, banyak sumbangan sekarang buat Palestina, transfer rekening walaupun ya jelek-jelek 50.000 gitu, 100.000 ya, kalau nggak ikhlas 100.000 1 juta yang penting ikhlas gitu, nggak ikhlas 1 juta 10 juta yang penting ikhlas gitu, nyumbang gitu. Apalagi itu bakti sosial kepada sesama umat muslim gitu guys. Jadi apa namanya ya, tergantung niatnya kan, kita nggak tahu niat orang yang mau posting kebaikan, bagi-bagi takjil, sedekah atau yang lain itu apa. Yang penting nonton aja gitu, biar gak ribet hidup ini. Ya udahlah, jadi pemuda atau pemudi yang bermanfaat, yang punya pemikiran yang baik, yang punya pemikiran yang cerdas gitu. Ada Kak, gimana rasanya pas pertama kali bertemu Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf? Seneng luar biasa, Masya Allah beliau. Dan nama Ahkam ini teman-teman pertama kali dipopulerkan oleh beliau menurut saya. Jadi saya tuh pas ke ini dipanggil sama beliau dengan sebutan Ahkam. Pertama kali beliau manggil saya Ahkam. Sebelum orang-orang manggil saya Ahkam, beliau sudah manggil saya Ahkam. Ahkam. Nah, semenjak itu orang-orang beliau biasa, mas, mustajab beliau, luar biasa. Kaulnya itu mustajab. Perkataannya beliau itu luar biasa. Jadi semenjak itu orang semuanya pada panggil Ahkam, Ahkam, Ahkam. Padahal nama panggilan saya dari kecil itu Hafiz. Iya, saya lagi di pondok Faisal Celuk. Waduh, jangan pamit dulu, duet sholawat dulu. Siapa ini? Nawaliukiu ini siapa teman-teman? Jangankan diriku, Nawaliukiu
UK. Siapa sih bisa jelasin? Semut pun kan marah. Amin, semoga semuanya bisa nyusul ke Mekah. Kapan kesan pas sampai di Mekah gimana Kak? Bahagia banget Kak. Doain aku biar cepet nyusul sama orang. Amin. Semoga biasanya semuanya bisa nyusul ke Mekah Madinah. Rabbi balighna nuzuru, amin ya rabbal alamin. Rabbi balighna Makkah wal Madinah fi kulli sanah, amin. Yusran wala usra. Kak nggak ngantuk tah belum? Mun abi ini ya konceng sengkok Kak, insyaallah. Nanti kalau saya mau nikah saya kasih undangan virtual semuanya, undangan digital. Ayo hadir semuanya, saya mau nikah gitu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela ku rela. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Kak hukum mengagumi diam-diam, gak apa-apa, mantap. Diam-diam menyukaiku gitu kan. Ya Allah. Salam dari Jember. Siap, Jember in my heart. Kapan nih nikahnya? Belum tahu. Udah punya calon belum Kak? Calon sih belum ada, tapi pandangan sudah ada. Pandangan masa depan. Tuh, oke. Tutorial latihan nada tinggi gimana ya? Malam sekarang soalnya gak bisa praktekin saya. Gampang dan nanti ya kalau live lagi di Sumatera yang lain. Bulan saja mengerti diriku, aku ini sedang jatuh cinta padamu sayang. Kapan kompeti anak lagi Kak? Insya Allah kapan-kapan. Ini banyak pertanyaan ini guys. Mas ini yang nanya, ini suka kepikiran. Gimana caranya Kak? Pikiran apa? Nyerah aku Kak. Mencintai dalam diam boleh kan Kak? Mencintai dalam sepi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kak Afwan mau nanya, Syuban nggak ada buku salawat khusus gitu. Soalnya saya cari di Lazada nggak ada. Kira-kira Syuban ada buku salawat khusus? Nggak ada. Silakan cek Syuban Shop di Instagram. Ada kok. Besok selawatan di Madura ya. Besok jangan lupa yang dari Madura hadir di Bangkalan. Kamu terlalu masya Allah untuk aku yang astagfirullah. Nggak boleh kecil hati seperti itu saudaraku. Karena kita itu menghina Allah, bukan hanya menginjak-injak Al-Quran. Jadi menghina Allah itu bukan hanya menginjak-injak Al-Quran, enggak. Bukan hanya ketika kita mencaci Nabi Muhammad, enggak. Ya. Tapi menghina Allah ketika kita tidak yakin dengan kuasa Allah, itu adalah penghinaan bagi Allah. Kita harus yakin sama Allah. Kamu terlalu masya Allah yang untuk aku yang terlalu astagfirullah. Nggak boleh kayak gitu. Salam santri Lirboyo Kak, minta doanya semoga yang berangkat bisa semangat, amin. Lirboyo adalah guru-guru saya semuanya, luar biasa. Santri panutan Lirboyo memang. Semangat ya, semoga lancar berkah ilmunya, amin. Hukumnya pandang wanita tua kayak nenek-nenek telanjang gimana Kak? Haram walaupun tua, kecuali nenek sendiri. Karena kan kita nggak batal toh kalau nenek sendiri itu. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin ada cucu yang mau mengabdi sama neneknya yang sudah tua, nggak bisa mandi,
sendiri, nggak bisa makan sendiri, terlantang tubuhnya, kita bantu untuk